Oke, jadi di coaching kali ini itu outputnya adalah lebih ke para peserta ini bisa menggali potensi dirinya yang berkaitan dengan isu-isu personal dia sebagai penggerak sosial. Misalkan di grup coaching nanti akan membahas seputar leadership, akan membahas seputar influencingnya gimana, terus growth mindset dan lain sebagainya. Gitu. Jadi lebih ke personal. Kalau mentoring itu sifatnya adalah sharing best practice terkait hal-hal real case di lapangan seperti apa gitu ya. Jadi itu perbedaannya kenapa ada layanan mentoring, ada layanan coaching gitu. Ya sudah direkam ya, kan nanti akan rekaman akan dibagikan juga dan notulensinya akan di share. Nah, oleh karena itu coach namanya grup coaching itu memang membutuhkan apa ya motivasi kuat dari diri pesertanya sendiri gitu. Nah maka dari itu kita ada rencana hasil diskusi tim DSI gitu ya. uh, kita akan melakukan pendataan bagi teman-teman yang mau menjalani sesi grup coaching gitu. Jadi nggak ada paksaan ya karena ini sifatnya lagi-lagi coaching itu benar-benar motivasinya dari diri sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu keputusannya sesi coaching itu tidak menjadi salah satu elemen penilaian di presensi yang di awalnya itu presensi ada 8 kali yang dihitung, 4 kali sesi pelatihan, 2 kali sesi fasilitasi, 1 kali mentoring, 1 kali coaching. Nah, tapi karena satu dan lain hal gitu ya, jadi untuk coaching itu tidak masuk ke dalam elemen penilaian presensi gitu. Jadi nggak ngaruh ke sertifikat dan ya nggak ngaruh gitu. Tapi kita tetap memberikan layanan coaching ya, grup coaching bagi teman-teman yang mau ya berapapun yang mau. Kalau semuanya mau ya nggak apa-apa, bagus ya semua peserta mau gitu ya, nggak apa-apa kita provide. Jadi nanti akan ada pendataan bagi yang mau mau aja kayak gitu ya, yang sudah terbangun motivasi dalam dirinya, yang memang kita fokus nge-treatment orang-orang yang memang komitmen gitu ya. Kan ada ya orang yang gak respon ataupun gak ya udah kemana tahu gitu ya, itu kan sayang ya kuotanya gitu loh. Jadi memang kita mau mengidentifikasi dulu nih kebutuhan peserta terkait grup coaching seperti apa, seperti itu. Jadi update-nya seperti itu ya teman-teman, karena coaching ini sifatnya tambahan. Iya betul, betul betul. Apakah ada biayanya? Oh nggak ada Kak, nggak ada biayanya, nggak ada. Nggak ada. Jadi memang pure buat peserta yang pengen. Nanti kan kita kasih tahu ya coaching itu apa dan manfaatnya apa. Bagi yang mau nanti akan ada pendataannya gitu. Untuk pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya nanti akan diinfokan karena berdasarkan sesuai selesainya finalisasi kerjasama dengan lembaga tersebut gitu. Bisa saat periode FDSB 7 berlangsung ataupun juga bisa setelah pasca graduation gitu. Misalkan H plus seminggu gitu ya, masih masa grup coaching itu masih bisa gitu, nggak apa-apa. Jadi karena lagi-lagi itu tidak masuk ke dalam elemen penilaian, tapi lebih ke layanan kita gitu ya, memaksimalkan manfaat buat pesertanya gitu. Seperti itu, semoga dapat dipahami Kak. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi boleh ya, silakan. Silakan. Kakak yang mau sudah cukup clear atau ada yang mau di. Halo Kak Muti. Ya, Kak Benar. Halo. Oke. Berarti untuk yang sesi coaching ini emang benar-benar harus diklarify ya ke pesertanya. Ya, betul. Yang kalau dia udah emang komit, diusahakan emang benar-benar ikutan gitu ya. Terus berarti jelas ya coaching dan mentoring pasti beda ya. Kalau mentoring wajib, sedangkan coaching opsional. Ya, betul. Dan secara outputnya juga, maksudnya secara isi ya, dan outputnya juga berbeda gitu. Oke, sip. Oh ya, kalau seumpama pesertanya nanya, boleh spill lembaganya gitu, lembaga collapse-nya? Oh, ya, nanti aja, nanti aja. Ya, pokoknya lembaga coaching di Indonesia lah gitu salah satunya. Oke.
Ya mana tahu kan nanti mereka kayak karena umpamanya disebutin siapa gitu lembaganya, oh ini menarik nih jadi pada mau. Atau Oh, mungkin B, mungkin dia udah pernah atau gimana gitu. oh, nggak apa namanya? Nggak apa-apa sih, nggak usah nggak usah dulu nggak apa-apa. Sip, thank you. Oke, terus karena coachingnya sudah Kak, untuk grup coachingnya berapa kali pertemuan ya? Untuk grup coachingnya sendiri, so far kita sama seperti yang kita informasikan kemarin Kak, 1 kali sesi gitu. Jadi memang sifatnya di grup coaching itu nih rencananya nanti ini bocoran ke kakaknya juga ya. Jadi rencana grup coaching itu maksimal banget isinya 10 orang ya. Jadi nanti akan lebih ya udah di situ akan ngebahas seputar isu-isu personal developmentnya mereka selaku penggerak sosial gitu. Misalkan oke, kita tetapin yuk di grup ini kita mau membahas soal apanya nih, soal kita mau menggali potensi diri kita di bagian leadershipnya atau di bagian apanya kayak gitu. Jadi apa namanya 1 kali sesi itu gitu. Jadi tujuannya adalah menggali potensi di saat itu ya masa dengan pertanyaan provokatif gitu ya. Terus nanti endingnya adalah mereka tahu nih action plan mereka dalam meningkatkan apa namanya kapasitas dirinya itu harus apa kayak gitu. Sorry. Maksimal 10 orang itu untuk seluruh peserta FDS batch 7 atau satu kelompok gitu? Oh, satu kelompok Kak. Oh, Satu satu kelompok. kelompok. Oke, Kalau oke, untuk oke. semua, kalau untuk berapa yang ikutan itu bebas. Karena kan kita balik lagi ke pesertanya ya. Mau semuanya nanti yang ikut atau mau cuma 10 yang tertarik juga ya terserah aja. Karena lagi-lagi berdasarkan, karena itu lagi-lagi itu berdasarkan motivasi dari diri kan. Jadi kita nggak maksa sih. Sip, thank you. Point of view ya Kak. Point of view mah ya, nggak belum bisa spill Kak. Pokoknya intinya lembaga coaching Indonesia yang sudah berpengalaman gitu ya dalam apa namanya layanan coaching lah gitu saat ini belum apa namanya bisa rampung cepat ya bersama dengan lembaga tersebut. Oke, sip, ada lagi Kakak terkait ini nanti akan ada info resminya ya nanti ada info resminya ke peserta nanti teman-teman LP diinformasikan sekarang karena biar bantu memahamkan juga ya pesertanya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan boleh chat aja di grup WhatsApp ya. Tapi dari aku sementara itu dulu. Nanti disambung sama Kares mengenai teknis mentoringnya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih kepada kamu Tia ya tadi yang telah memaparkan terkait teknis ya atau kegiatan yang akan dilakukan setelah sesi mentoring yaitu coaching. Jadi ada sedikit perbedaan ya terkait dengan sangat berbeda sih antara coaching dan juga mentoring gitu. Jadi expertnya pun juga beda gitu untuk nanti menjelaskan terkait bagaimana teknisnya seperti itu. Oke, di sini sekarang kalau misalnya ada yang mau ditanya dan lain sebagainya nanti boleh banget chat aja di grup terkait dengan sesi coaching, nanti akan dibalas oleh kamu Tia terkait hal itu. Kalau misalnya ada kakak-kakak LP semuanya yang kebingungan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini aku mau memaparkan terkait dengan teknis terkait dengan kegiatan mentoring ya. Tadi mentoring yang sendiri yang dijelaskan oleh kamu Tia terkait dengan nanti peserta dengan mentor akan sharing-sharing terkait materi yaitu 2 ya. Yang pertama itu terkait dengan facilitation skill dan yang kedua itu terkait dengan stakeholder management. Sebelum itu peserta diharapkan juga udah menonton video LMS-nya ya yang tersedia di Notion terkait dengan apa namanya stakeholder management yang telah di-upload ya di Notion-nya. Jadi mohon kepada teman-teman LP semuanya bisa mention anggota kelompoknya untuk segera menonton apa namanya video stakeholder management sekitar 40 menitan ya kurang lebih seperti itu sebelum nanti memasuki sesi mentoringnya. Dan juga untuk jadwal-jadwalnya juga sudah tertera ya dan juga ada beberapa kelompok yang belum tertera jadwalnya nanti mohon di cek aja berkala ya kakak semuanya karena
masih menunggu konfirmasi dari mentora juga bisanya kapan dan akan diselenggarakannya bagaimana seperti itu. Oke, di sini aku ingin menjelaskan terkait jadwalnya ya. Untuk teknisnya itu nanti bagaimana? Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat ya di layar? Apakah sudah terlihat kakak semuanya? Udah kelihatan Fares. Oke, terima kasih atas konfirmasi kabar. Nah, ini di sini ada ini ya, pembagian kelompok untuk mentoringnya sendiri ya gitu. Jadi sesuai dengan timelinenya yang telah diatur, di sini juga dari mentornya sendiri sudah mengajukan jadwal yang ditentukan. Jadi mohon kepada LP-nya dan juga anggota kelompoknya masing-masing itu bersedia untuk hadir ya, karena ini sifatnya wajib untuk mentoring ini. Karena ini menjadi salah satu penilaian yang akan ada di sertifikat peserta gitu. Jadi mohon luangkan waktunya sangat besar untuk kegiatan sesi mentoring ini. Nah, di sini kita ada 5 mentor ya, kakak LPS ini. Yang pertama itu ada Kak Dayan Agniansyah, kemudian ada Kak Laila, kemudian ada Kak Muhammad Satya, kemudian yang keempat ada Kak Tasya, kemudian yang kelima ada Kak Tia. Nah, di sini udah ada kelompoknya ya. Jadi untuk satu mentor ini ada 3 kelompok. Gitu. Dari misalkan di sini ada Kak Dayan Agniansyah, di sini ada 3 kelompok ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 3 ya, di sini yang dipimpin oleh Kak Abrar, Adewita, dan juga Kak Andi seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya nanti dilaksanakan pada 19 Agustus tahun 2023 pada pukul 10 pagi ya WIB seperti itu. Oke, selanjutnya nanti di sini teman-teman LP ngapain sih untuk kegiatan mentoringnya gitu. Jadi sangat wajib ya untuk LP-nya di sini ikut kegiatan mentoringnya. Karena kenapa? Karena teman-teman LP di sini nanti akan menjadi apa ya, semacam PIC yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya kegiatan acara tersebut gitu. Pertama di sini untuk alur teknisnya. Hmm, yang pertama, LP itu dapat infokan jadwal sesinya ya kepada kelompok masing-masing, yaitu terkait dengan jam, tanggal, linknya. Linknya ini menggunakan link Zoom yang biasa setiap kita pakai ini, atau Bitly Zoom FDS-7. Kemudian yang kedua di sini LP dapat membuat list konfirmasi ya. Ini list konfirmasi kehadiran peserta siapa aja yang bisa hadir untuk kegiatan mentoring gitu. Tapi sangat disarankan, ini sangat wajib ya. Jadi bisa untuk para pesertanya hadir untuk kegiatan mentoringnya. Dan yang ketiga di sini learning partner juga dapat memberikan reminder ya secara berkala untuk hari sesi mentoringnya di setiap kelompoknya ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian LP mempersiapkan teknis pelaksanaan sesi mentoring gitu. Jadi teknisnya apa aja sih gitu. Jadi misalkan di sini ada 3 kelompok ya, misal kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 dipimpin Kak Abrar, kelompok 2 ada Kak Adewinta, dan kelompok 3 itu ada Kak Andi gitu. Untuk teknisnya apa aja sih yang perlu disiapkan oleh LP gitu. Yang pertama, nanti di sini teman-teman LP semuanya akan mengatur acara ini ya. Pertama nanti yang akan menyiapkan Zoom, jadi hostnya gitu ya, membuka Zoom. Kemudian yang menjadi MC-nya juga nanti dari teman-teman LP dari ketiga ini ya, di antara jadi bisa dirundingkan ya dengan LP yang tertera di sini gitu. Misalkan nanti Kak Abrar jadi host Zoom gitu misalkan. Dan yang kedua nanti MC-nya siapa, misalkan Kak Adewinta gitu. Dan yang selanjutnya yang lainnya ngapain gitu, bisa memberikan reminder gitu di kolom chat Zoom gitu terkait dengan presensi. Nanti ada presensinya pasti ya yang akan dibagikan oleh panitia, baik terkait nggak tahu check-in atau check-outnya nanti akan diinformasikan ya pastinya sama panitia gitu. Jadi tolong diatur untuk mekanisme teknis pelaksanaan sesi mentoringnya seperti itu ya. Jadi untuk pembagian perannya atau PIC-nya bagaimana itu disesuaikan aja ya dengan ketiga LP yang akan bertugas untuk ini apa namanya sesi mentoring pada hari yang ditentukan oleh mentor tersebut gitu. Kemudian di sini ya LP membuka ruang Zoom ya tadi ya dan memulai sesi mentoringnya seperti itu. Kemudian LP, mentor dan peserta menjalankan sesi mentoring. Nah, jadi tanggung jawabnya di sini bisa mengatur jalannya mentoring ini dari pembukaan sampai penutupannya. Nanti ada rundownnya sih. Nanti akan saya kirim bagaimana teknis acaranya. Saya akan jelaskan juga mungkin seperti itu.
Kemudian juga di sini LP juga akan mengingatkan peserta untuk mengisi presensi. Dan terakhir, yang harus penting dilakukan oleh LP ini adalah uh, oh enggak, ini untuk mentor sih. Untuk mentor ini membuat laporan dan upload dokumentasi itu enggak menjadi tanggung jawab LP sih gitu. Oke, ini di sini ada kelompok-kelompoknya. Untuk mentor keadaan ini ada kelompok 1, 2, dan juga 3. Silakan dicek ya pesertanya. Kemudian apa ya? Tadi saya mau jelasin terkait rundown. Sejauh ini sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu kakak-kakak LP semuanya sebelum saya ke rundown. Halo Fares. Ya, halo kabar. Monggo Kak. Oh, berarti nanti untuk sebenarnya kan sesi mentor gini kalau dari pemaparan Fares tadi lebih hampir mirip aja sih kayak kita kelas pekanan ya kan. Hmm. Nah, cuman memang per kelompok dan memang tiap kelompok yang udah ditentukan itu mentornya beda. Nah, berarti bisa dibilang ketiga LP ini nanti akan bertindak sebagai pengakomodir kelas lah ya. Harus Iya. bagi-bagi gitu ya, bisa dibilang begitu ya. Apakah ada juga panitia yang join di kelas mentornya umpamanya kayak yang di hari Sabtu nanti dah kelompok 1, 2, 3. Apakah ada dari DSI juga yang ikutan di sana? Ya, jadi secara garis besar memang di sini LP-nya yang akan menjadi akomodir acaranya semuanya gitu ya. Tapi jika ada kendala dan lain sebagainya, nanti panitia mungkin akan membukakan room atau apa gitu. Kalau misalkan nanti dari kakak LP-nya memiliki kendala gitu. Tapi untuk mengikuti kegiatan nanti akan disesuaikan dengan kalau misalkan kakak-kakak di sini ada kendala gitu. Jadi nanti panitia akan membantu ya kurang lebih menjadi backup timnya gitu ya Pak. Oke, thank you. Ada lagi Kak yang mau ditanya? Oke, sejauh ini cukup dulu, Fares. Oke, jadi gitu ya untuk kakak LP-nya uh, kegiatannya itu sama kayak pelatihan gitu. Cuman di sini lebih ke sharing. Nanti teman-teman pesertanya akan banyak berdiskusi ya dengan mentornya terkait kan karena mereka sekarang yang menjalankan sosial project-nya gitu. Di sini bisa konsultasi dengan mentornya bagaimana nih isu-isu yang digagas dan lain sebagainya, dampaknya dan lain sebagainya. Nanti bisa apa ya dibincangkan, didiskusikan oleh mentor masing-masing gitu. Jadi nggak dalam grup besar kayak biasa pekan pelatihan di hari Sabtu ya gitu. Tapi 3 grup per satu mentor. Seperti itu. Sebenarnya saya mau nyari juknisnya dulu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Semuanya. Halo Kak Fares, aku Arif. Ya, lo Oke, Kak. Monggo Kak. untuk sekali mentoring itu berapa? Kayaknya sudah ada nggak terkait waktunya untuk mentoring itu berapa lama? Oh ya, ini waktunya sekitar nggak lama sih 1,5 jaman gitu. Di Randa nanti udah Oke. diatur waktunya, jadi nggak terlalu lama gitu. satu Mm-mm. setengah jam aja gitu untuk karena kan untuk facilitation skill sendiri udah didapat kemarin di pekan berapa Mm-mm. kemarin ya nggak bakal dibahas dari awal lagi gitu enggak tapi Mm-mm. mereka paling kayak konsultasi atau akan dijelaskan terkait diskusi isu-isunya untuk social projectnya dari bagaimana nanti akan dijelaskan oleh mentor gitu jadi Oke. nggak dari awal akan membahas terkait materi sih jadi kurang lebih cepat sih. Oke, jadi mungkin kalau aku gambaranku sih nanti kan ini modelannya mentoring ya, bukan training. Jadi Iya. nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan pemanti itu ya Kak dari si mentornya itu ya terkait proyeknya atau terkait hal yang perlu disampaikan gitu kah? Pasti nanti mentornya akan membuat case study interaktif, enggak yang Mm-mm. jelaskan materi seperti pekan pelatihan kemarin ya gitu di pekan 2 atau pekan 1 gitu. Tapi di sini akan banyak diskusi ya kurang lebih Mm. akan memberikan apa ya eh, gambaran-gambaran bagaimana cara melakukan facilitation dan lain sebagainya untuk menjalankan social project-nya gitu. Selain itu juga nanti mentornya juga udah tahu pesertanya akan menjalankan social project gitu. Oke, oke. Oke, oke, makasih Kak. Terima kasih juga Kak Arif. Sebentar saya lagi nyari ininya mana tadi ya? Agak lupa.
Monggo kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi ke kakak LP semuanya, kalau misalkan terkait sesi mentoring ya untuk penjelasan saya tadi. Oke, ini udah ada rundown. Nanti kurang lebih saya screenshot, info, saya notulensiin ya, kirim ke grup untuk kegiatan mentoringnya seperti ini gitu. Baik, udah terlihat ya fase semua, fase LP semuanya. Oke, ini untuk periodenya ya, untuk periodenya ini Agustus untuk 3 batch nanti kegiatannya pasti ada mentoring setiap batch-nya gitu. Untuk pelaksananya 1 kali doang ya, dalam 1 minggu gitu. Untuk mentoring di batch 7 ini tanggalnya dari tanggal 15 sampai tanggal 23 dan udah ada jadwalnya juga yang tertera di Notion gitu. Mohon nanti bisa disampaikan kepada anggota kelompoknya masing-masing. Dan juga di sini menggunakan Zoom meeting. Zoom meeting seperti ini yang biasa para LP semuanya gunakan ya, terutama pas sesi fasilitasi gitu. Untuk password dan username kan sudah diinfokan ya oleh panitia sebelumnya gitu. Nah ini untuk rundown sesi mentoringnya nih. Yang pertama yang pasti pembukaan ya MC, gitu. Membuka acara, terus juga mengenalkan mentornya gitu. Atau sebelum di jam ini juga bisa berbincang dulu dengan peserta atau lain sebagainya, bisa disesuaikan juga dengan KKLP semuanya gitu. Kemudian di jam berikutnya ini 30 menit itu sharing dari best practice mentor ya. Jadi waktu yang akan dilakukan untuk mentor ini melakukan sharing itu 30 menit ya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi itu 45 menit. Di sini jauh lebih lama ya dari sharingnya. Jadi di sini akan banyak diskusi juga untuk terkait dengan project dan lain sebagainya kepada mentor masing-masing. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Di sini bisa melakukan apa ya, mentor memberikan closing statement, kemudian foto bersama jangan lupa ya, kemudian diupload nanti di form yang akan disediakan nantinya dan juga MC untuk acara sesi pada saat itu gitu. Untuk ya acaranya randanya simpel ya, enggak yang bagaimana bagaimana. Oh ya, di penutup juga jangan lupa nanti memberikan link presensi ya, yang akan diberikan oleh KKLP gitu. Kurang lebih seperti ini untuk rundown-nya nanti saya saya share ke grup learning partner. Oke, ada yang ingin tanyakan terkait sesi mentoring pada malam hari ini? Dari Kak Fajar, mungkin Kak Maina, Kak Dewin udah oke. Kak Lingga gimana? Udah cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Kak Olin gimana? Kak Arbi oke ya. Kak Asri gimana? Udah oke? Oke. Oke, ya udah oke semuanya nih luar biasa. Kak Rika juga udah oke nih ya. Oke, gitu aja sih aku ingin sesi mentoring ya. Untuk sesi mentoring ini silakan dicek berkala di Notion ya. Terutama untuk kelompok berapa tadi yang belum ada jadwalnya ya. Nanti secepatnya juga akan ada jadwalnya. Jadi silakan dicek aja berkala gitu ya. Untuk kelompok sebentar. Untuk kelompok 10, 11, 12 dengan mentor Kak Tasya ya. Nanti dicek aja berkala gitu. Setelah nanti ada jadwalnya bisa diinformasikan ya ke anggota kelompoknya gitu. Bagi yang sudah ada jadwalnya itu bisa langsung diinformasikan untuk sesi mentoringnya seperti itu. Seperti itu ya untuk kegiatan sesi mentoringnya. Karena udah cukup juga pertanyaannya dan sudah jelas. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan nanti boleh ditanyain aja di grup gitu. Tapi untuk
informasi silakan baca dulu di Notion-nya ya, gitu. Karena di situ informasi semua panitia disediakan di situ gitu, biar terintegrasi dan teman-teman nggak perlu menanyakan lagi terkait link-link ini dan lain sebagainya gitu. Ya, karena sudah cukup jelas dan nggak ada yang ditanyakan lagi, kurang lebihnya kita tutup aja ya kakak-kakak LP semuanya untuk Kak Fares, bentar. Untuk teknis yang sesi coachingnya itu nanti menyusul atau gimana Kak? Ya, betul. gimana kak? Ya, Mungkin betul. Oke, siap-siap. nanti akan dijelaskan lebih lanjut karena Hmm, ini fokus untuk mentoring dulu di minggu ini seperti itu. Karena udah ada jadwalnya, oh, Sarah pun juga udah siap. Karena kalau coaching kan belum ada kesediaan jadwalnya dan hmm, lembaga coachingnya Oke. perlu konfirmasi. Oke, oke ya kita bisa tutup karena sudah mau jam 8 ya. Terima kasih kepada kakak LV semuanya yang telah berkontribusi dan mau mengikuti kegiatan fasilitator batch 7 dan sampai batch 9 nanti kita yang bersama-sama. Di sini aku juga mau mengingatkan kepada kakak LV semuanya untuk cara berkala isi tracker pesertanya ya, terutama untuk pekan 2 ya terkait post-test, penugasan ya. Kemudian juga sesi fasilitasi yang belum silakan bisa melakukannya ya nanti sebelum sesi coaching atau lain sebagainya disesuaikan dengan ALP masing-masing seperti itu. Oke. Saya tutup kurang lebihnya mohon maaf saya Fares selaku lead fasil atau lead LP pada malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf ya kakak LP semuanya semangat selamat beristirahat dan sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Sama-sama Kak Fares. Boleh live. Semoga Kak bisa. Mutia Oke, Kak. Oke.